Polda Metro Jaya mengajukan perpanjangan masa pencekalan Roy Suryo CS tersangka kasus fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pencekalan diperpanjang menjadi 6 bulan. Pencekalan terhadap Roy Suryo CS ke luar negeri dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia berlaku selama 20 hari. Namun Kabid Humas Polda Metro Jaya menuturkan pencekalan terhadap ke-8 tersangka ini akan diperpanjang dari awalnya 20 hari menjadi 6 bulan. Alasannya untuk memudahkan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang saat ini masih berlangsung. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Sebelumnya Roy Suryo CS tak ditahan usai diperiksa sebagai tersangka terkait kasus fitnah ijazah palsu Jokowi pada Kamis 13 November 2025 lalu. Mereka tak ditahan karena mengajukan saksi dan ahli meringankan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebelumnya, Roy Suryo CS dicegah ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya menyusul statusnya sebagai tersangka. Mereka juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi proses penyidikan. Polda Metro Jaya mencegah seluruh tersangka kasus tudingan ijazah Joko Widodo ke luar negeri. Termasuk Roy Suryo yang juga dikenakan wajib lapor untuk memenuhi penyidikan kasus ini. Ya, saya sih senyum saja ya menjawab adanya statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu. Nggak apa-apa, ya toh sudah selesai. Udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu. Semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah. Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok. Hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta. Tak hanya diam, Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya melawan dengan mendesak Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara khusus yang belum ditindaklanjuti. Roy Suryo CS datang ke Polda Metro Jaya sekaligus mengajukan surat permohonan pemeriksaan saksi dan ahli yang diklaim bisa membuat proses penyidikan seimbang. Kami sudah mengirim gelar perkara khusus di bagian Wasidik di Polda Metro Jaya 21 Juli yang lalu. Namun sampai hari ini tidak pernah ditindaklanjuti, dan kemarin dari penyidik kami disonding untuk menindaklanjuti, dan hari ini kami juga akan kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Biro Wasidik. Jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka dibagi dalam 2 klaster dan dijerat dengan pasal UU ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri Bloomberg New Economic Forum 2025 di Singapura. Jokowi yang juga menjadi salah satu anggota penasihat Bloomberg New Economic Forum membanggakan infrastruktur Indonesia, juga membanggakan pembayaran digital KRIS. Thank you, John. Dalam acara Bloomberg New Economy Forum yang berlangsung di Singapura, Jokowi menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris. Awalnya, Jokowi bercerita tentang apa yang telah dilakukan selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan Indonesia membuat perkembangan yang pesat dalam membangun infrastruktur digital, memimpin pusat data, dan telah meluncurkan satelit baru untuk memperluas jaringan digital. First, it is because infrastructure provides the foundation for connectivity, data flow, and technological integration. It is the best backbone that makes the intelligent economy run. And second, with the right regulations, this ecosystem can grow stronger and faster, allowing innovation, technology, and entrepreneurship to thrive together. There will be a big Selain itu, Jokowi juga membanggakan beberapa marketplace yang lahir di Indonesia, serta sistem pembayaran kris. Tim Liputan iNews melaporkan. thank you. Ya, jika Presiden ke-7 RI pidato di Bloomberg Forum, sementara putranya Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka hadiri Indonesia Afrika CEO Forum 2025. Wapres Gibran tekankan perluasan investasi dan kerjasama strategis dengan Afrika Selatan. Inilah aktivitas Wakil Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Afrika Selatan. Dalam pidatonya mewakili Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo serta menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia untuk memperluas kolaborasi strategis dengan negara-negara Afrika. Ia juga menggarisbawahi bahwa hubungan Indonesia-Afrika Selatan memiliki fondasi histori yang kuat sejak Konferensi Asia Afrika tahun 55. Peluang kolaborasi di bidang energi, industri pertahanan, teknologi, dan rantai pasok semakin penting dalam merespon dinamika global, ekonomi global. Ia juga menyambut baik kebijakan bebas visa antara Indonesia dan Afrika Selatan sebagai terobosan mempercepat interaksi bisnis dan masyarakat antar negara. Everyone, warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 1 Jakarta memberikan diskon 30% untuk pembelian tiket kereta api. Selengkapnya usai jeda, Indosuri akan hadirkan untuk Anda. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Baru kali